Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham PTPP kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham PTPP ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha konstruksi. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari jasa konstruksinya. Dan untuk segmen market atau marketnya di Indonesia. Dan untuk kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya menemukan adanya kasus hukum KPPU. Dan untuk detailnya, teman-teman bisa langsung saja ke berita untuk mendapatkan informasi yang lebih pasti. Terkait kepemilikan saham dimiliki oleh negara sebesar 51%. Dan masyarakat sebesar 49%. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatannya, untuk kuartal pertama mengalami penurunan sebesar 17,6%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 29,1%. Untuk dari segi net profit mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 219%, tetapi ini masih pendapatannya karena net profitnya sangat kecil, sehingga kalau mengalami kenaikan sedikit pasti akan mengalami dari segi persen akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dan untuk kuartal keempatnya saya asumsi juga seperti tadi sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 18,9%. Dan dari segi aset mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 0,4%. Untuk dari segi hutang juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 0,5%. Untuk dari segi modal tidak mengalami kenaikan atau perubahan. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk kuartal pertama untuk 2021 ini di sekitar 1,37%. Lebih rendah ya teman-teman dibandingkan dengan biasanya mungkin sebelum COVID, yaitu sekitar 3 sampai dengan 9%. Dan untuk 2020 memang lebih baik dibandingkan 2020, tetapi memang untuk 2021 ini pun masih kondisi yang cukup tertekan untuk saham dari konstruksi ini. Untuk EPS-nya di 25 dan membuat PER-nya di 35,61, dan ini masih di atas ya teman-teman di sebelum COVID, tetapi kalau dibandingkan dengan tahun 2020 memang jauh lebih baik. Untuk dari segi book value sekarang di 2258, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,39 kali. Dan untuk secara PBV memang ini merupakan PBV yang paling rendah ya teman-teman semenjak PTPP dari 2014 sampai 2021. Untuk dari segi DER-nya di 2,84 kali. Untuk dari segi ROE di 1,09%, masih di bawah 9% yang saya anut. Untuk ROA di 0,29%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 880. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value dari PTPP ini sekitar 1.500. Jadi masih memiliki margin of safety 70%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum tetapi setahu saya itu sudah dibayar. Dan yang kedua adalah sudah memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke karena mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk dari segi aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan no karena DER-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya no, saya berikan satu sektor ini no. Untuk ROE saya berikan no karena masih di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk PTPP masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham PTPP ini? Teman-teman, untuk PTPP ini sementara saya tidak ya teman-teman, walaupun secara valuasi memang sangat menarik, tapi kalau secara fundamental saya rasa masih akan cukup tertekan. Mungkin kalau PTPP mengalami koreksi lebih dalam lagi, itu akan menjadi sangat menarik ya untuk dilakukan investasi. Tetapi untuk sementara waktu saya memang masih menjadikan watchlist saja untuk PTPP ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram. Jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock.
Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.